Welcome to Total Politik. Enak banget bumpernya gue bikin sendiri musiknya kan. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri. Oke, kali ini gue mau ngebahas soal Permendikbud nomor 30 tahun 2021 yang sempat menjadi polemik ya, menjadi sesuatu yang diributkan di ruang publik, itu mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Jadi backgroundnya peraturan ini dikeluarkan adalah karena memang tingginya angka pelecehan seksual di universitas dan memang di banyak tempat itu terjadi. Bahkan itu terjadi di antara dosen dan mahasiswa, tidak hanya antara mahasiswa dan mahasiswa tapi juga antara dosen dan mahasiswa, yang mana hubungannya relatif tidak setara karena dosen punya kekuasaan tertentu gitu ya, yang bisa memaksa, yang bisa memberikan sesuatu tindakan koersif gitu, ancaman kepada mahasiswa gitu. Misalnya banyak yang terjadi kayak misalnya tidak diberikan nilai yang bagus, terus disebarkan bahwa dia adalah mahasiswa yang mencoba untuk merayu dosennya. Jadi berbagai macam fitnah dan hal-hal yang sifatnya itu menjatuhkan mahasiswa tertentu gitu ya, menjadi korban, itu terjadi dan sering muncul di ruang publik. Jadi dalam hal ini Kemendikbud memberikan respon dengan mengeluarkan peraturan ini. Nah, yang kedua juga publik memberikan apresiasi positif kepada Kemendikbud, terutama orang-orang yang memiliki kegelisahan gitu ya, yang mana mereka sudah menunggu lama pengesahan undang-undang PKS gitu. Jadi itu banyak sekali influencer dan tokoh publik yang memiliki concern terhadap pelecehan seksual, terutama perlindungan kaum perempuan, karena kebanyakan korban dari pelecehan seksual itu adalah kaum perempuan. Ini seperti mendapatkan angin segar gitu dengan keluarnya Permendikbud 30 tahun 2021 ini. Jadi kita sudah jelas melihat siapa saja pendukung dari Permendikbud ini. Memang orang-orang yang bukan hanya ketika Permendikbud ini dikeluarkan itu speak up soal sexual harassment. Memang orang-orang itu adalah orang-orang yang sudah punya concern lama soal isu sexual harassment gitu. Nah, ada kelompok-kelompok yang anti terhadap peraturan tersebut, peraturan menteri tersebut, dengan berbagai macam argumen. Dan juga kelompok yang pro mengatakan bahwa orang-orang yang anti ini adalah orang-orang yang punya tendensi untuk melakukan pelecehan atau kekerasan seksual gitu. Jadi menarik sekali gitu perdebatannya sebenarnya gitu. Tapi kalau gue secara pribadi sebagai seorang kakak, adik gue perempuan semua dan kebetulan anak gue juga perempuan, yang mana perempuan menjadi korban yang sangat banyak gitu, dan praktek ini terjadi di institusi pendidikan. Ini merupakan concern gua gitu ya, bahwa peraturan untuk melindungi keberadaan mereka ini menjadi sangat krusial dikeluarkan. Dan bagi gua pribadi, gua sangat mengapresiasi Mas Menteri Nadiem ini dalam undang-undang mengeluarkan peraturan ini. Nah, dan lepas dari kontroversinya, ini merupakan langkah yang sangat progresif gitu di tengah kebuntuan-kebuntuan politik lainnya gitu. Nah, gue mau ngebahas argumen orang yang menolak gitu. Nah, hal yang ditolak itu adalah pasal 5 ayat 2 itu yang berkaitan dengan bahwa itu tanpa persetujuan gitu. Ada kata tanpa persetujuan. Jadi diksi tanpa persetujuan korban inilah yang menjadi titik krusial bagi kelompok-kelompok yang menolak.
peraturan ini karena menurut mereka kalau apa namanya peraturan Menteri Pendidikan ini memiliki nada memberikan legitimasi terhadap free sex gitu. Ya kalau ada yang ingat omongan gua sama Al Ustadz Kustan Firdaus di konten Teman Mikir dulu sebelum ada Filsafat 101, gua sempat membahas kata free sex, ya seks bebas itu. Karena di Barat sendiri nggak ada istilah free sex, ya seks aja gitu. Karena apa namanya ya itu negara yang memiliki negara-negara Barat memiliki basis kebudayaan yang sangat menghargai hak individu gitu. Nah di situ mereka menganggap bahwa kelompok yang anti dengan peraturan ini, terutama yang berkaitan dengan istilah tanpa persetujuan korban ini, menganggap bahwa negara memberikan legitimasi untuk melakukan tindakan seks yang terbuka, yang bebas di luar pernikahan, premarital sex gitu. Jadi itu kira-kira titik krusialnya gitu ya. Dia mengatakan itu kalau apa namanya kalau orang suka sama suka dan setuju untuk berhubungan seks ya boleh-boleh aja gitu, bukan dianggap sebagai tindakan yang salah gitu, karena basisnya adalah moral, keagamaan dan lain-lain. Lu semua pasti pada udah tahu lah gitu. Nah dalam konteks ini gue ngelihatnya ya agak lucu aja argumennya gitu, karena kalau orang suka sama suka itu ya nggak jadi domain dari peraturan pemerintah ini gitu. Dan Menteri Nadiem juga mengatakan seperti itu, bahwa kalau orang suka sama suka ya mungkin aturan yang lain yang bisa menjerat tindakan tersebut gitu. Ada aturan lain, perzinaan dan lain-lain ya, ketertiban masyarakat ada di Undang-Undang KUHP gitu. Tapi apabila dia menjadi dia tidak dengan persetujuan gitu, tanpa persetujuan korban, nah dia baru masuk ke dalam domain peraturan ini gitu. Nah jadi itu argumennya Menteri Nadiem, tapi menurut gua ya perdebatannya jadi sangat dangkal, sangat tidak filosofikal ya yang dia ada di ruang publik. Jadi begini, ini gue juga kalau nggak salah gue pernah bahas juga dengan Al Ustadz Kustan Firdaus sebagai ahli filsafat etika terapan gitu. Apa itu moral, etika dan hukum gitu. Jadi ini berpikirnya mesti sistematis dulu nih. Apa itu moral? Bagaimana moral itu dibentuk? Bagaimana etika itu dibentuk? Dan bagaimana hukum itu dibentuk gitu. Jadi ini ada 3 konsep yang berbeda. Nah kira-kira gampangnya adalah moral itu kan sesuatu yang mengatur yang dianggap baik oleh masyarakat gitu. Kalau memang benar masyarakat, ada tukang bakso tuh. Jadi memang benar masyarakat Indonesia itu memiliki secara moralitas menganggap seks pranikah itu bukan sesuatu yang sebaiknya dilakukan secara moralitas kayak begitu. Nah, lagi-lagi bahwa hukum itu ya kayak peraturan menteri, undang-undang dan lain-lain itu adalah kodifikasi dari moral. Jadi hukum itu adalah moral yang diformalkan gitu. Nah, begitu kira-kira gitu. Karena ini kasusnya adalah pelecehan seksual, adalah bagaimana moral soal pelecehan seksual itu kemudian diformalkan di dalam bentuk aturan dan undang-undang atau poin-poin kebijakan. Nah itu hukum adalah kodifikasi dari moral. Jadi moral yang diformalisasi gitu. Nah pertanyaannya, apakah semua yang menjadi landasan moral itu harus dikodifikasi? Apakah semua yang ada di landasan moral di hal-hal yang kita
anggap sebagai standar moral itu harus menjadi basis formalistik gitu. Sesuatu yang harus diformalkan. Misal begini, kita merupakan warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara. Itu dikodifikasi menjadi peraturan undang-undang itu. Namun dalam keseharian kita harus menghormati orang tua gitu. Kita kalau nggak setuju sama orang tua nggak boleh kita ngomong asal-asalan. Dan itu secara moralitas yang diterima di Indonesia gitu. Kita nggak boleh ngomong orang tua kita, bapak ini kurang ajar gitu ya. Itu kan konteksnya udah sangat kritikal baru kita bisa ngomong kayak gitu. Udah sangat terpaksa baru kita bisa ngomong kayak gitu. Tapi kita harus menghormati orang tua gitu. Kita harus menghormati orang yang lebih senior. Kalau misalnya jalan gitu kan, makan gitu ya, gue di rumah. Gue itu punya kebiasaan di rumah. Ini kebanyakan orang Minangkabau sih, gue rasa sih punya kebiasaan yang sama gitu. Kalau lah mau makan, kalau lu selapar-laparnya lu, kalau orang tua lu belum nyendok nasi, ya, itu lu belum boleh makan gitu. Ini menjadi standar moral gitu ya. Yang mana yang dikodifikasi di dalam hukum adalah setiap warga negara memiliki kesamaan. Jadi secara hukum gak ada yang salah dengan gue nyendok duluan gitu makan. Tapi habis itu gue dikata-katain sama orang kampung, jadi orang yang lu gak tarati gitu kan, kalau kata orang kampung gue, waang gak tarati gitu aja. Jadi begitu. Jadi tidak semua ya yang menjadi standar moral itu harus dikodifikasi gitu. Tidak boleh membunuh gitu misalnya. Itu dikodifikasi. Udah menjadi moralitas keagamaan kita di Indonesia. Kita nggak boleh membunuh gitu ya. Butuh alasan yang adil untuk membunuh gitu. Dan itu sulit sekali gitu. Nah, tetapi tidak boleh membunuh. Menghormati orang tua itu nggak ada di dalam undang-undang, ya kan? Menghormati pejabat itu nggak ada dalam undang-undang. Sebagai pejabat publik orang itu harus kita hormati gitu. Itu nggak ada di dalam undang-undang. Pejabat publik adalah pelayan publik gitu, misalnya dalam undang-undang kita. Birokrasi adalah pelayan masyarakat gitu. Tapi karena dia berada di posisi yang mengurusi masalah orang banyak, secara moral masyarakat kita memberikan penghormatan untuk orang tersebut. Memberikan kekhususan, bahkan misalnya dia lebih muda misalnya ya, tapi dia punya jabatan tinggi di suatu kesempatan dia disuruh duduk di depan, orang yang lebih tua disuruh duduk di belakang gitu di dalam suatu acara gitu. Ini moral gitu ya maksud gua. Nah, di dalam kasus Permendikbud ini ya menurut gua tanpa persetujuan korban itu adalah moral yang dikodifikasi. Orang itu nggak boleh melakukan kejahatan atau pelecehan seksual gitu ya. Karena kalau pelecehan udah pasti orangnya nggak setuju. Ya, orang yang nggak setuju untuk melakukan sesuatu tindakan seksual gitu, lu nggak bisa lakukan lebih jauh, kalau nggak lu kena hukum gitu. Karena domainnya adalah kekerasan atau pelecehan seksual. Tetapi apakah yang ada tertulis di situ di luar itu tidak bisa tidak perlu kita lakukan. Misalnya ya kita sebagai orang Islam, gue di Indonesia sebagai orang Islam, gue memegang teguh gitu untuk menghindari premarital seks gitu. Karena itu sangat tidak dianjurkan, sangat dilarang gitu. Ya, nah maksud gue ini adalah standar moral gitu. Ini adalah standar moral. Ya jadi persoalannya adalah standar moral ini nggak semuanya harus masuk ke dalam formalisme gitu.
nggak harus semuanya masuk di formalisasi. Jadi seolah-olah kalau nggak ada formalisasi itu lo boleh lakukan, kan keliru juga. Kayak contoh gua tadi, karena dalam undang-undang tidak ada keharusan menghormati orang tua gitu. Jadi lu boleh nggak menghormati orang tua? Kan nggak juga. Lu harus hormati orang tua karena moralitasnya kayak begitu gitu. Ya, jadi makanya gue agak heran aja ngelihat orang yang menolak Permendikbud ini seakan-akan tidak punya kearifan gitu. Ya, seakan-akan menurut gue punya kesan kayak begitu karena tidak semuanya moralitas tuh harus diformalisasi gitu. Jadi kalau itu emang tertulis di situ karena dianggap itu adalah domain dari peraturan tersebut gitu. Apakah hal-hal di luar peraturan itu serta-merta gugur? Ya enggak gitu ya. Ya gue contohin tadi. Kita ini harus di birokrasi ini harus bekerja profesional gitu. Harus bekerja sesuai dengan tupoksi. Tapi tiba-tiba di sebuah kesempatan makan malam, gue ngelihat ada staf yang kerjaannya analisis dokumen gitu, tiba-tiba ngelapin sendok untuk makannya Kasubdit gitu di sebuah kementerian. Apakah itu salah? Ya enggak juga, karena moralitasnya harus menghormati senior gitu. Walaupun itu tidak diatur dalam undang-undang ASN. Kalau iya harusnya itu diatur dalam undang-undang ASN gitu loh. Jadi maksud gua orang yang menggunakan argumen tanpa persetujuan korban ini adalah sesuatu yang melegalkan perzinaan, menurut gua orang-orang yang tidak paham gitu konsep bernegara gitu loh. Ya lu kalau mau berdiskusi sama gue, ayo debat aja kita gitu. Karena konsep bernegara ya kayak gitu, undang-undang itu kan nggak semua norma dan moralitas harus lu adopsi. Ya gue contohin lagi lah, dilarang membunuh itu ada di dalam undang-undang. Ya tapi menghormati orang tua ada nggak? Ya nggak ada gitu loh. Tapi itu standar moralitas gitu. Ya kan, menghormati mendahulukan orang yang memiliki jabatan itu nggak ada di dalam standar moralitas. Di dalam undang-undang kita, di dalam peraturan nggak ada. Harus orang yang punya jabatan duduk di depan kalau ada acara-acara keluarga gitu, harus kita lebih hormati walaupun dia lebih muda gitu. Itu nggak ada dalam peraturan. Tetapi moralitas publik kita melihat seorang pejabat publik yang kerjaannya mengurusi orang banyak, dia didahulukan satu langkah, ditinggikan satu ranting gitu kalau bahasa kampung gue itu. Jadi begitu, maksud gue ayolah kita ini jangan norak-norakan cari panggung gitu loh dalam persoalan yang sudah kritikal kayak begini. Kita lihat persoalan ini di dalam ranah yang urgensinya gitu. Dan come on, kita lebih paham gitu bagaimana proses dalam menjalankan sebuah negara, dalam proses kita bernegara ini seperti apa gitu. Ya kata tanpa persetujuan menurut gua ya itu kata yang sangat relevan dalam konteks preferensi tindakan menghindari pelecehan dan kekerasan seksual. Ya, tapi apakah semua yang saling suka itu bisa kita benarkan? Ya enggak juga gitu. Banyak orang hamil di luar nikah, terus lontang-lantung, cerai, terus anaknya enggak ada yang ngurus, jadi beban masyarakat tuh banyak juga. Apakah yang sama-sama setuju itu bisa dibenarkan? Ya enggak gitu loh. Nah jadi maksud gue ya ini dalam domain pelecehan seksual, seharusnya lah kata-kata itu ada. Yang kedua, tidak semua yang menjadi standar moralitas harus diformalisasikan. Karena hukum itu adalah kodifikasi moral. Namun apakah semua yang sifatnya itu standar moral dan moralitas ini harus ada di dalam hukum? Ya tidak juga gitu. Karena ya memang
Nggak semuanya diatur juga gitu loh. Nggak perlu semuanya lu atur gitu loh ya maksud gua negara nggak perlu semuanya yang mengatur kita juga gitu. Ada norma-norma dan moral-moralitas kita yang memang harus kita jaga sendiri gitu. Tanpa diformalismekan. Nah itu yang kata Bung Hatta itu Islam garam dan gincu. Islam gincu itu kelihatan tapi nggak ada rasanya. Percuma di label-labelin ini udah konsultasi sama kelompok Islam A, Islam B, Islam C, dan ini pelecehan menghindari pelecehan seksual secara Islam, undang-undangnya secara syariah gitu. Percuma di label-labelin macam-macam, tapi tidak ada dampaknya gitu. Nah itu, tapi kalau Islam yang garam, dia nggak kelihatan tapi terasa gitu. Jadi kalau gue mengikuti petuah Bung Hatta gitu ya, jadilah Islam seperti garam gitu. Jadilah orang bernegara seperti garam, orang bermasyarakat, berorganisasi seperti garam yang kadang tak terlihat tapi rasanya terasa gitu. Kalau nggak ada dia nggak lengkap rasanya. Mungkin itu aja, sampai jumpa lagi di Ngomong Sendiri berikutnya.